Dokter jenius. Melahirkan. Tinggallah di sini. Soal makanan kau akan aku jamin. Jadi jangan banyak tingkah. Ucap si Yue dengan wajah serius. Cisok baik. Dia pikir aku percaya padanya. Gumam anak itu dalam otak ya. Kau percaya atau tidak itu terserah dirimu. Kalau kau masih ingin bebas dari Raja Iblis, turuti perintahku. Ucap si Yue datar. Terlihat makhluk itu menatap si Yue dengan penuh keheranan. Cek, apakah dia tahu pikiranku? Atau hanya kebetulan saja? Batin makhluk Peri. Namun si Yue tak menjelaskan pada pria kecil itu. Si Yue berjalan meninggalkan Peri dan mendekati Dewa Yangshi yang sedang membersihkan dan memulihkan kekuatannya. Kita akan membawa ayah keluar dari sini setelah keadaan ayah tidak membahayakan. Setelah keadaan Dewa Yangshi telah terlihat segar tidak seperti pertama masuk ke rumah teratai. Si Yue segera membawa sang ayah mertua kembali ke istananya. Si Yue, Dewa Wikia dan Dewa Kunlao segera keluar dari ruang teratai. Saat mereka muncul kembali di ruang tidur Dewa Yangshi, ternyata sang istri Dewi Baoyi masih setia menunggu di dalam ruangan itu. Hanya kedua putrinya. Entah pergi kemana. Kalian kembali. Ayah. Ayah sudah sadar. Seru Dewi Baoyu kaget. Saat melihat sang suami telah berdiri di depannya. Dewa Yangshi terlihat hanya sedikit lemas. Maklum saja beberapa hari tidak sadarkan diri. Iya bun. Menantumu ialah membuat aku sembuh. Ucap Dewa Yangshi dengan bangga. Dewi Baoyu segera memeluk sang suami dengan derai air mata bahagia. Tak berapa lama terlihat dia baru melepas pelukannya dan menyuruh sang suami tidur di pembaringan. Setelah menyelimuti Dewa Widya sampai sebatas dada, dia menatap si Yue, dan segera memeluk sang menantu dengan wajah bahagia. Sayang. Terima kasih. Terima kasih kau telah menyelamatkan nyawa ayahmu. Nak, bagaimana bunda harus berterima kasih padamu? Ucap sang ibu mertua. Bunda. Kenapa bunda harus bicara seperti itu? Apakah aku bukan putri kalian? Apakah kalian menganggap aku hanya sebatas menantu saja? Ucap si Yue sambil menatap sedih. Terlihat matanya mulai berkaca-kaca. Entah kenapa saat kandungan si Yue mulai membesar, terlihat mood si Bumil selalu berubah-ubah. Namun perasaannya sangat peka dan sedikit mellow. Mendengarkan ucapan si Yue, tentu saja Dewi Baoyu kaget. Dia segera memeluk Bumil itu dengan rasa bersalah. Bukan begitu sayang. Tentu saja kau putri kami. Kau putri kami yang sangat kami sayangi. Ucap Dewi Baoyi dengan mengusap punggung si Tue yang kini menangis dalam pelukan sang bunda. Melihat itu, Dewi Baoyu dan Dewa Yangshi kaget. Mereka menatap Dewa Wikia yang terlihat berjalan mendekati sang istrinya. Sayang, ibu tidak bermaksud begitu. Ibu sangat bahagia dan haru karena ayah sudah sembuh sayang. Ucap Dewa Wikia lembut sambil mengusap punggung sang istri. Perlahan si Yue melepas pelukannya. Dia menatap sang bunda. Bunda tidak boleh mengatakan seperti itu lagi. Ayah adalah ayah si Yue juga. Jadi sudah kewajiban si Yue membuat ayah sembuh. Kalau ayah atau ibu sakit, si Yue juga sedih. Ucap si Yue merajuk. Mendengar ucapan si Yue, terlihat Dewi Baoyu terharu. Dia kembali memeluk si Yue. Tanpa terasa air matanya mengalir di pipinya. Sayang, maafkan bunda. Bukan maksud bunda membuatmu sedih.
Bunda bahagia karena putri Bunda sudah bisa menyelamatkan ayahnya. Terima kasih sayang. Putri Bunda, ucap Dewi Bayu sambil mencium kening si Yue. Iya Bunda. Bunda tidak perlu minta maaf. Si Yue juga heran. Entah kenapa si Yue menjadi cengeng seperti ini. Ucap si Yue sambil tersenyum. Begitu juga Dewi Baoyu. Bunda. Sudah Bunda. Dia istri Wikia. Ucap si bucin sambil menarik pelan tubuh si Yue. Cek kau ini. Ini Bunda Yaer. Bukan pria hidung belang. Ucap Dewi Baoyu kesal. Tidak boleh terlalu lama memeluk Yuerku. Ucap Dewa Wikia. Cek kau ini. Ucap sang bunda sambil menatap Dewa Wikia dengan kesal. Dia tak pernah menyangka kalau putranya sebegitu bucinnya pada sang istri. Tapi memang si Yue pantas menerima perlakuan Dewa Wikia seperti itu. Siapa yang tak akan takut kehilangan jika pasangannya seperti si Yue? Sudah cantik, lembut, anggun juga sangat cerdas. Tak lupa juga luar biasa, siapa yang tak takut kehilangan jika memiliki wanita yang memiliki paket komplit seperti si Yue. Dewi Baoyu segera berbalik ingin mendekati sang suami. Namun sebelum langkah kedua dia berjalan, tiba-tiba, "Au!" Seruan si Yue menghentikan langkahnya. Dia segera berbalik, dan terlihat si Yue memegang perutnya. "Au! Sesakit Han!" ucap si Yue perlahan. Tentu saja Dewa Wikia dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu kaget bukan main. Apalagi si Ma Yuan sang ayah. Begitu juga dengan Dewi Baoyu. Melihat itu, Ningxi dan Feng Sun juga kedua orang tua si Yue segera mendekat. "Kita duduk dulu," ucap Dewa Wikia. Sedangkan Ningxi segera memeriksa denyut nadi sang pasien. "Yang mulia, sepertinya ratu akan melahirkan. Kita harus memiliki ruang untuk tempat melahirkan," ucap Ningxi. "Kalian bawa si Yue kenari. Kalian bisa menggunakan kamar ini," ucap Dewa Yangxi. Mendengar ucapan Dewa Yangxi, mereka segera membawa si Yue ke ranjang sang ayah. "Maaf, hamba tidak bisa membantu yang mulia. Lebih baik mencari seorang dokter atau tabib wanita untuk membantu Ningxi," ucap Feng Sun. Mendengar ucapan Feng Sun, Dewa Wikia segera memanggil pengawal sang ayah untuk mencarikan tabib atau dokter perempuan. Dengan cepat pengawal bayangan itu segera pergi untuk mencarikan seorang dokter. Akhirnya si Yue dibaringkan di pembaringan Dewa Yangxi setelah sang pemilik dengan dibantu sang istri keluar dari kamarnya. Terlihat Ningxi mulai memeriksa si Yue. Tak berapa lama dua dokter atau tabib wanita datang. Mereka segera membantu Ningxi menolong si Yue yang akan melahirkan. Melahirkan. Sebenarnya sakit di perut si Yue sudah sejak tadi saat menolong menyembuhkan Dewa Yangxi sudah sakit. Tapi dia merasa kalau waktunya melahirkan masih belum tiba. Jadi dia berusaha bertahan sambil menolong sang ayah. Dewa Wikia tak mau beranjak dari sisi si Yue. Dia berkata akan menjaga si Yue.
Ningxi yang memang sudah belajar ilmu kedokteran dari si Yue, segera mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Walaupun dalam keadaan kesakitan, si Yue masih sempat memberi instruksi pada Ningxi apa yang harus dilakukan. Melihat itu, kedua tabib yang dipanggil tadi hanya bisa geleng kepala. Baru sekarang mereka melihat seseorang yang akan melahirkan masih sempat memberi perintah dan memberitahu apa yang harus dilakukan seorang dokter. Mulanya mereka terlihat kesal, namun karena takut pada pria tampan yang menatap si pasien dengan wajah cemas, mereka pun hanya bisa mengomel dalam hati. Tugas mereka hanya membantu mengambilkan apa yang dibutuhkan dokter wanita yang memang sejak tadi sudah ada di sana. Dan saat waktu kelahiran pun tiba, dengan sedikit kekuatan, si Yue mampu melahirkan dengan sempurna. Suara tangis bayi yang dipegang Ningxi membuat semua orang bahagia. Dan kedua perawat itu sangat kagum pada kinerja dokter yang mendapat instruksi dari si pasien. Mereka berucap syukur karena bayi yang dinanti kelahirannya kini telah lahir. Ningxi memberikan bayi itu pada tabib wanita yang membantunya untuk dimandikan. Sedangkan Ningxi sendiri merawat si Yue. Namun tiba-tiba si Yue berkata, "Kak, sepertinya aku ingin melahirkan lagi," ucap si Yue dengan wajah kaget. "Apa? Melahirkan lagi? Ya dewa. Kalau begitu ayo bersiap lagi," ucap Ningxi. Sebenarnya si Yue memang sudah curiga kalau dia akan melahirkan anak kembar. Saat pada bulan ketiga, dia merasakan ada 2 denyut nadi yang lain. Tapi dia tidak yakin. Abis di zaman itu tidak ada USG sih. Dan si Yue pun kembali berusaha mengeluarkan bayi yang ingin segera melihat alam luar. Tak berapa lama terdengar kembali tangisan bayi dari dalam ruang kamar tidur Dewa Yangsu. "Loh, kok aku mendengar suara 2 tangisan bayi?" ucap Dewi Baoyu heran. "Ayah, apakah hanya aku yang mendengar suara itu?" tanya sang istri. "Tidak, aku juga mendengar suara itu," ucap Dewa Yangsi. "Ah, apakah cucu kita kembar yang mulia?" seru Dewi Baoyu pelan. "Mungkin juga Bunda," ucap Dewa Yangsi. Namun di saat ketegangan di antara mereka yang ada di luar kamar Dewa Yangsi, tiba-tiba terdengar suara seseorang datang. "Bunda, apakah kakak ipar telah kembali?" seru seorang hadis. Dan tak lama terlihat 2 wanita masuk ke dalam ruang keluarga yang ada di depan kamar Dewa Yangsi dengan wajah bahagia. Namun saat melihat sang ayah telah duduk di sebelah sang bunda, keduanya terkejut sekaligus bahagia. "Ayah, ayah sudah sembuh," seru Dewi Guanli sambil berlari ke arah Dewa Yangsi. Sedangkan Dewi Nai hanya bisa menutup mulutnya dan air mata mengalir di pipinya. Tak lama terdengar seruannya sambil berlari memeluk Dewa Yangsi. "Ayah!" seru mereka berdua bersamaan. Terlihat kedua putri Dewa Widya itu menangis sambil memeluk sang ayah. Sedangkan Dewa Kunlao yang memang tahu dan ikut mengantar Dewa Yangsi masuk ke dalam ruang teratai, tersenyum melihat sang adik bahagia. "Lalu kenapa kalian ada di luar? Mana kakak Wikia dan kakak ipar?" tanya Gunali yang telah melepas pelukannya. "Ada di dalam," ucap Dewa Yangsi. "Di dalam? Maksud ayah?" tanya Dewi Mei bingung dan heran. Namun sebelum Dewa Yangsi menjawab pertanyaan Dewi Mei, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dan 2 tabib perempuan keluar sambil menggendong 2 bayi dalam gendong mereka. Masing-masing membawa 1 bayi. "Tabib,
Ucap Dewa Yang yang tak bisa meneruskan ucapannya karena hatinya bahagia. Benar Yang Mulia. Cucu Anda kembar. Ucap salah satu perawat. Terdengar seruan bahagia dari mereka yang ada di sana. Mereka segera melihat bayi Tang ada di gendongan tabib. Boleh kami menggendong mereka? Tanya Dewi Baoyu dengan wajah lembut. Tentu saja Yang Mulia. Silahkan. Ucap tabib itu sambil tersenyum. Maka kedua bayi itu telah berpindah gendongan. Satu di tangan Dewa Baoyu dan yang lain berada di dalam dekapan Putri Tang Yin. Terlihat sekali kebahagiaan di mata kedua orang tuan Dewa Wikia dan Si Yue. Apa jenis kelamin mereka? Tanya Dewi Baoyu. Semua laki. Laki Yang Mulia. Ucap si tabib. Setelah menjawab pertanyaan Dewi Baoyu, mereka masuk ke dalam ruangan lagi. Sedangkan mereka yang ada di luar ruangan melihat pada kedua bayi yang terlihat sangat tampan. Kulit putih bagai giok, mata biru sebening air, bibir merah sermerah mawar, hidung mancung seperti milik Si Yue dan Dewa Wikia. Dan saat bibir itu bergerak-gerak bagai minta asteris, terlihat sangat lucu sekali. Mereka terlihat sangat mengemaskan. Tak berapa lama terlihat Ningsi keluar dari ruangan bersama dua tabib tadi. Ning, bagaimana Si Yue? Tanya Si Mayuan pada Ningsi. Baik Paman. Paman bisa melihat dia sekarang. Ucap Ningsi dengan wajah gembira. Kedua orang tua Si Yue dan kedua orang tua Dewa Wikia segera masuk ke dalam ruang kamar Dewa Yang yang memang cukup lebar itu. Dan mereka bisa melihat Si Yue yang berbaring dengan wajah masih pucat. Sayang, seru Si Mayuan sambil menghampiri Si Yue. Bersama sang bunda. Begitu Si Mayuan dan istrinya ingin masuk ke dalam ruang kamar tidur Dewa Wikia. Sedangkan bayi Si Yue sudah berpindah tangan. Melihat kedua orang tua Si Yue dan kedua orang tuanya masuk, Dewa Wikia pamit keluar. Dia ingin melihat kedua putranya yang kini pasti bersama para sahabat Si Yue dan ketiga saudaranya. Sayang, bagaimana keadaanmu sekarang? Ucap Putri Tang Yin sambil memeluk dan mencium kening Si Yue. Baik Bunda. Jawab Si Yue sambil tersenyum. Kau memang gadisku yang kuat. Ucap Si Mayuan sambil ikut mencium kening Si Yue dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Ayah. Ucap Si Yue sambil tersenyum. Kau tahu, putramu sangat tampan sayang. Ucap Putri Tang Yin. Benar Nak. Kedua putramu sangat tampan dan menggemaskan. Terima kasih sayang. Terima kasih kau telah memberi kami hadiah istimewa saat ayah baru sembuh dari koma. Sekali lagi terima kasih sayang. Ucap Dewa Yang sambil mengusap pelan kepala Si Yue dengan penuh kasih sayang. Bunda sangat bahagia melihat cucu Bunda Nak. Mereka tampan dan lucu. Bunda tidak menyangka kalau akan mendapatkan dua cucu yang sangat imut itu. Terima kasih ya sayang. Ucap Dewi Baoyu sambil ganti mencium kening Si Yue. Sama-sama Bunda. Ucap Si Yue. Mereka bergantian menjenguk Si Yue. Setelah beberapa saat di ruang kamar Dewa Yang Si Yue meminta sang suami untuk dipindahkan ke kamar milik Dewa Wikia. Karena Si Yue berkata, kalau Dewa Yang harus banyak beristirahat. Dewa Wikia segera menggendong Si Yue dan berjalan keluar menuju kamar tempat dia tinggal saat pulang ke istana sang ayah. Kamar Dewa Widya memang berada di istana sang ayah, hingga membuat Dewa Widya tidak terlalu jauh berjalan menggendong Si Yue. Dan ternyata kamar Dewa Widya terlihat cukup luas dan berkesan elegan. Ciri khas kamar seorang pria.
Kau sering pulang kemari Han? Tanya si Yue. Tidak juga. Terakhir aku datang kemari saat datang bersamamu di saat festival bunga. Ucap Dewa Wikia. Lo memangnya saat kau telah bersatu dengan separuh jiwamu, kau tidak kembali kemari? Tanya si Yue heran. Tidak. Aku malah tidak kembali ke Nirwana sama sekali. Aku kembali kemari bersamaan dengan dirimu saat kau menghadiri perayaan festival bunga. Ucap Dewa Wikia yang ikut tiduran di sebelah si Yue. Memangnya selama 2 tahun lebih itu kau kemana? Tanya si Yue heran. Mencari keberadaanmu. Namun aku tidak bisa menemukan keberadaanmu. Selama 2 tahun aku mencarimu. Aku hampir putus asa. Untunglah Saora bersamaku. Jawab Dewa Wikia dengan wajah tenang. Dia datang dengan membawa berita tentang festival bunga. Dan pada saat itu, aku berharap semoga kau diundang dan kau mau datang. Dan untungnya kau datang juga. Ucap Dewa Wikia. Maaf udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya aku. Maaf jika ada typo atau salah ketik. Bersambung. Episode sebelumnya. Penyembuhan Dewa Yangshi. Episode berikutnya. Pertemuan Dewa Keadilan. Dr. Genius. Pertemuan Dewa Keadilan. Memangnya selama 2 tahun lebih itu kau kemana? Tanya si Yue heran. Mencari keberadaanmu. Namun aku tidak bisa menemukan keberadaanmu. Selama 2 tahun aku mencarimu. Aku hampir putus asa. Untunglah Saora bersamaku. Jawab Dewa Wikia dengan wajah tenang. Dia datang dengan membawa berita tentang festival bunga. Dan pada saat itu, aku berharap semoga kau diundang dan kau mau datang. Dan untungnya kau datang juga. Ucap Dewa Wikia dengan senyum di wajahnya. Untung kakek menyarankan aku datang. Dan untuk membuat negeri Phoenix lebih baik lagi, Alu datang dalam acara itu. Aku juga penasaran dengan alam nirwana. Ucap si Yue. Apakah kau sadar kalau kau pasti akan bertemu denganku? Tanya Dewa Wikia. Iya. Tapi aku berpikir bisa menghindari. Dan saat itu aku yakin kalau kau pasti menjauh dariku karena kau membenciku. Ucap si Yue dengan tenang. Jadi kau pikir aku membencimu? Dan karena itu kau menutup jalan ke kerajaan Phoenix? Tanya Dewa Wikia. Benar. Tapi bukan karena itu aku menutup aura kerajaan Phoenix. Aku hanya ingin tenang dalam membangun kerajaan Phoenix. Apakah selama itu kau tidak pernah keluar dari negeri Phoenix? Tanya Dewa Widya lagi. Sering. Aku sering datang ke kerajaan Darga. Aku datang ke Akan Tengah untuk memindahkan keluarga Si. Jawab si Yue. Aku juga setting mencarimu ke kerajaan Darga. Aku mendatangi keluargamu. Tapi kenapa kita bisa tidak bertemu ya? Tanya Dewa Wikia. Karena aku memang tidak menginginkan. Ucap si Yue dengan tenang. Au. Seru si Yue sambil memegang keningnya. Dasar kau ini. Kau biarkan aku menderita mencarimu. Ucap Dewa Widya kesal. Lah. Siapa yang salah? Siapa yang mengatakan kalau tak ingin bertemu lagi? Siapa yang bilang kalau aku tidak boleh berharap banyak tentang hubungan diriku dengan Raja Cutianji? Ucap si Yue sambil masih mengusap keningnya. Cek, aku emang yang salah. Ucap Dewa Wikia mengakui. Terlihat wajahnya cemberut. Melihat itu si Yue tertawa. Dia segera mendekati sang suami. Sudah. Itu masa lalu. Semua itu akan menjadi pelajaran buat kita.
ucap si Yue lembut. Dan terlihat senyum Dewa Wikia di wajah tamuannya saat mendengar ucapan si Yue. Dia segera memeluk sang istri dengan wajah gembira. Bebar katamu sayang. Kau memang istri bijakku. Terima kasih kau telah mau hadir di hidupku. Ucap Dewa Widya. Tak terasa 3 bulan sudah si Yue dan Oara sahabat serta kedua orang tuanya berada di alam nirwana. Sebenarnya si Yue sudah beberapa ganggu yang lalu akan kembali ke kerjaan Phoenix. Tetapi Dewa Yangsi dan Dewi Baoyu tidak bisa dipisahkan dari si kembar. Akhirnya si Yue harus menunda kepulangan mereka. Seperti saat ini terlihat Dewa Yangsi sedang bermain dengan si kecil Ang Fan. Masih kecil terlihat kedua anak kembar itu sudah memperlihatkan sifat yang berbeda. Ang Bei sangat mudah tertawa. Sedangkan Ang Fan sangat sulit untuk tertawa. Dia hanya bisa tertawa saat berada di dekat sang bunda. Namun kedua baby kecil itu sangat mengemaskan siapa saja yang melihat. Karena itulah Dewa Yangsi dan istrinya enggan ditinggalkan. Dan saat si Yue berada di alam nirwana, si Yue mulai menjalankan tugasnya sebagai Dewi Keadilan. Dan di sana saat menghadiri pertemuan ataupun datang ke ruang keadilan, dia sering bertemu dengan Dewa Wuchan. Sebenarnya, kalau dituruti, Dewa Wuchan tak ingin bertemu dengan si Yue. Karena jika dia melihat wajah si Yue, hatinya masih terasa sakit. Dewa Wuchan ternyata belum bisa move on dari si Yue. Bukan sakit karena benci, tapi karena menyesali kenapa bukan dia yang bertemu pertama kalinya dengan Dewi Si Yue. Kenapa harus Dewa Wikia? Dan kenapa Dewa Wikia yang dingin dan tidak suka wanita itu harus jatuh cinta pada si Yue? Dan banyak kenapa yang ada di otaknya. Namun karena tugasnya akhirnya dia berusaha ramah dan juga berusaha menghilangkan perasaan yang ada di dalam dirinya. Sedangkan si Yue sendiri tidak menyadari kalau teman barunya adalah penggemar setidaknya dan korban dari cintanya. Pertama kali si Yue dan Dewa Wikia datang ke ruang pengadilan. Si Yue melihat beberapa dewa kaget melihat kedatangan si Yue ke tempat itu. Namun setelah tahu siapa si Yue, mereka berusaha menjadi akrab dengan si Yue. Seperti saat ini. Saat dia datang bersama Dewa Wikia, beberapa orang tersenyum saat berpapasan dengan Sutye. Setelah berbasa-basi sebentar, si Yue dan beberapa orang termasuk Dewa Wikia, Dewa Saora, dan Dewa Wuchan sedang duduk dalam satu lingkaran meja bersama 3 perwira kepala divisi prajurit kerajaan Nirwana. Mereka adalah perwira terpercaya milik kerajaan Nirwana. Dan juga Tanfan kanan Dewa Wikia. Mereka berkumpul di ruangan itu karena sedang merundingkan atau merencanakan penyerangan ke istana Raja Iblis. Apakah kita bisa masuk ke sana Yue? Tanya Dewa Saora. Bisa. Akan aku coba membawa kalian masuk ke sana. Ucap si Yue. Bagaimana caranya? Kami pernah melakukannya. Tapi kekuatan iblis itu sangat kuat. Arai yang dia pasang di pintu masuk dunia bawah belum bisa kami buka. Ucap salah satu perwira. Tapi kenapa aku bisa guru? Tanya si Yue heran pada Dewa Saora. Ada salah satu kekuatanmu yang bisa menembus arai itu. Jawab Dewa Wikia. Apakah hanya aku? Tanya si Yue. Iya. Sebab ada darah manusia di tubuhmu hingga Raja Iblis tidak bisa mengetahui kedatanganmu. Sebab prajuritnya banyak dari kaum manusia. Jawab Dewa Saora. Tapi kenapa separuh Dewa Wikia dahulu bisa Raja Iblis bawa? Tanya si Yue dengan wajah tanya.
Karena Raja Iblis itu sendiri yang membawanya Yue. Jawab Dewa Wikia. Itu tandanya kita juga bisa guru. Ucap si Yue lembut. Jadi maksudmu kita juga bisa masuk? Tanya mereka serempak. Sebelum aku menjawab iya, lebih baik kita coba. Ucap si Yue lembut. Dengan cara, tanya salah satu perwira. Mendekati atau mendatangi istananya. Jawab si Yue. Kalau kita bisa, sudah sejak dulu kita akan melakukannya Dewi. Ucap Dewa Wuchan. Dan kalaupun kita bisa masuk, tapi aura kita pasti akan tercium oleh mereka. Dan kita akan cepat ketahuan. Ucap Dewa Wuchan kembali. Berikan aku waktu 1 minggu. Aku akan mencoba membuat ramuan yang bisa menetralkan aura dewa kalian. Jawab si Yue. Mendengar ucapan si Yue, terlihat mereka saling berpandangan. Apa bisa? Karena itu mustahil. Tanya Dewa Wuchan. Kita lihat saja nanti. Ucap si Yue. Baiklah kita akhiri pertemuan ini. Kita tunggu 1 minggu lagi. Kita lihat apakah bisa muridku menciptakan ramuan yang bisa membuat kita tidak bisa diketahui Raja Iblis. Ucap Dewa Saora. Baik. Ucap mereka serempak. Tunggu. Tiba-tiba terdengar suara si Yue kembali. Tentu saja mereka yang tadinya ingin berdiri, terlihat duduk kembali. Ada apa Yue? Tanya Dewa Saora. Aku hanya meminta, jangan katakan pada siapapun rencana kita ini. Karena aku takut ada mata-mata di antara prajurit kita. Jadi aku harap ini masih rahasia kita saja. Ucap si Yue mengingatkan. Benar kata istriku. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai rencana kita akan bocor. Ucap Dewa Widya. Benar kata mereka berdua, kita memang harus hati-hati dalam setiap langkah kita. Apalagi ini masalah penyerangan ke dunia bawah. Ya sudah, kita akhiri pertemuan kita. Kita akan bertemu 1 minggu lagi. Ucap Dewa Saora mengakhiri pertemuan. Mereka segera keluar dari ruang pertemuan. Sayang. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Apa benar kau akan membuat ramuan yang membuat aura kami hilang? Tanya Dewa Wikia. Bukan hilang Han. Aku akan mencoba menyamarkan. Ucap si Yue lembut. Mereka berjalan keluar gedung pertemuan berdua. Sedangkan Dewa Saora pergi entah kemana bersama para urwira tadi. Kalau begitu ayo kita pulang. Ucap Dewa Wikia sambil mengangkat si Yue dalam gendongannya dan terbang dengan si Yue dalam gendongannya. Ah, Han. Kau mengagetkan diriku. Ayo turunkan Han. Malu dilihat dewa lain. Teriak si Yue sambil berusaha terlepas dari gendong Dewa Wikia. Diamlah sayang. Atau kau akan kucium sekarang juga. Ucap Dewa Wikia mengancam. Mendengar ucapan ancaman sang suami, si Yue segera diam karena jika dia tetap ngeyel, pasti ancaman Dewa Wikia akan dia laksanakan. Nach, kalau diam gini kan bagus. Seru Dewa Wikia. Dewa Wikia terbang dengan cepat. Dan ternyata Dewa Wikia membawa si Yue kembali ke istana mereka sendiri. Lohan, kok kesini? Tanya si Yue heran. Aku ingin ke istana kita dulu sayang. Ada sesuatu yang ingin aku ambil. Ucap Dewa Wikia dengan tenang. Dia segera masuk ke dalam istananya masih dengan menggendong sang istri. Dan tingkah sang suami membuat si Yue semakin kesal. Apalagi melihat para prajurit dan pelayan menunduk malu melihat si Yue di dalam gendong Dewa Wikia. Sebenarnya mereka bukan malu, tapi bahagia melihat keromantisan sang junjungan pada istrinya.
Baru setelah sampai di dalam ruang kamarnya, Dewa Wikia menurunkan si Yue dari gendongannya dengan hati-hati. Lalu apa yang ingin kau ambil di sini, Han? Ayo cepat kau ambil. Dan kita langsung pulang. Ucap si Yue sambil melihat kamar mereka yang memang selaku bersih. Namun tiba-tiba Dewa Wikia memeluk tubuhnya dari belakang. Tentu saja si Yue kaget. Han, cek, kau mengagetkanku, Han. Seru si Yue kaget. Kita di sini dulu sebentar ya. Ucap Dewa Wikia. Han, ada apa? Tanya si Yue melihat tingkah sang suami. Kalau kita pulang, kau akan kembali memperhatikan kedua putra kita. Akhir ini kau tidak lagi memperhatikan aku. Kau akan kembali sibuk dengan putra kita. Ucap Dewa Wikia sambil menaruh kepalanya di bahu sang istri. Dia mencium leher si Yue hingga membuat si Yue kegelian. Hei, kau cemburu pada putramu sendiri? Tanya si Yue kaget. Karena kau tidak memperhatikan aku lagi. Ucapnya manja. Cek, kau ini. Yang mana aku tidak memperhatikan dirimu, Han? Coba kau katakan padaku. Di mana aku tidak lagi memperhatikan dirimu? Coba kau ingat. Bukankah kau lebih manja dari Vaner dan Beyer? Ucap si Yue sambil berbalik menghadap sang suami. Terlihat wajah Dewa Wikia cemberut hingga ingin rasanya si Yue tertawa keras andai dia tak menghormati atau menyinggung perasaan sang suami. Melihat tatapan sang istri, Dewa Wikia memeluk tubuh si Yue erat. Entahlah. Aku rasanya tidak rela kau lebih memperhatikan putra kita. Ucap Dewa Wikia dengan nada sedih. Sayang, mereka itu putra kita. Bukankah seharusnya mereka lebih banyak mendapat perhatian kita? Kenapa kau malah cemburu? Ucap si Yue lembut. Iya, aku tahu. Tapi tetap saja aku sedih. Ucap Dewa Wikia dengan suara sedih. Terlihat senyuman di bibir si Yue. Si Yue merasa memiliki 3 bayi sekaligus. Hahaha, baiklah. Aku akan membagi perhatianku sama rata. 50% untukmu dan 50% untuk putra kita. Ucap si Yue lembut walau di dalam hati tertawa melihat tingkah sang suami bucinnya. Mendengar ucapan si Yue terlihat Dewa Wikia tersenyum, dia menjauhkan tubuh si Yue sedikit. Kalau begitu kita sekarang di sini sampai sore. Dan sore nanti kita baru pulang. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum licik. Melihat senyum sang suami, si Yue merasa terjebak omongannya. Dia tahu maksud dari Dewa Wikia. Dasar licik. Baiklah, kita pulang nanti sore. Ucap si Yue pasrah. Sedangkan ketiga pengawal pribadi mereka yaitu trio Ye terlihat menunggu di luar. Sambil menunggu kedua junjungan mereka. Ketiganya ikut berlatih dengan prajurit kerajaan Nirwana yang sedang berlatih di bagian belakang istana Dewa Wikia yang memang markas para prajurit Nirwana yang ada di bawah kekuasaan Dewa Wikia. Terlihat beribu prajurit sedang berlatih bersama. Melihat kedatangan trio Ye, semua prajurit menyambut dengan gembira. Mereka tahu siapa ketiga orang yang mendatangi dan ikut berkati dengan mereka. Selain merekan pengawal pribadi Dewa Wikia dan Dewi Si Yue, mereka juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sore harinya si Yue dan Dewa Wikia serta pengawalnya kembali ke istana Dewa Yangxi. Mereka menggunakan kereta milik Dewa Wikia. Sesampainya di istana Dewa Yangxi, terlihat sang ayah telah menunggu di depan istana sambil menggendong Ang Bei. Terlihat bayi kecil itu sedang rewel. Kalian dari mana saja? Kedua putra kalian rewel sejak 2 jam yang lalu. Tegur Dewa Yangxi.
Pergi ke istana kami ayah. Ada sesuatu yang kami kerjakan. Ucap Dewa Wikia. Sedangkan si Yue sendiri segera mengambil Ang Bei dan menggendongnya. Maaf ayah. Ucap si Yue lembut. Tidak apa-apa nak. Ucap Dewa Wikia lembut. Si Yue masuk ke dalam dulu ayah. Ucap si Yue lagi. Iya pergilah. Ang Fan juga rewel. Ucap Dewa Yangxi. Si Yue segera berjalan masuk ke dalam. Dan sampai di dalam dia melihat putra pendiamnya juga sedang menangis. Bayi kecil itu tidak akan menangis kalau bukan karena lapar. Melihat itu si Yue merasa bersalah. Tapi apa boleh buat? Bayi besarnya sedang merajuk. Dengan lembut si Yue mendekati sang putra yang ada digendong sang bunda Tang Yin. Merasakan kedatangan sang bunda, Ang Fan segera diam. Akhirnya si Yue duduk dan mulai menyusui kedua putranya bergantian. Kedua putranya seperti mengerti. Walaupun dalam keadaan tadi rewel setelah merasakan kehadiran sang bunda, mereka diam dan mau bergantian menyusu. Mungkin mereka ingin berkata, asal ada di dekat sang bunda mereka akan menurut. Dewa Widya merasa bersalah saat melihat kedua putranya menangis. Dia mendekat dan memangku salah satu dari mereka di dekat si Yue. Setelah keduanya kenyang dan tertidur, si Yue membawa mereka masuk ke dalam kamar bersama sang suami setelah berpamitan pada kedua bundanya. Sesampainya di dalam kamar, si Yue dan Dewa Wikia membawa mereka masuk ke dalam ruang teratai. Sebab di dalam ruang teratai, Zuzaku telah membuatkan tempat tidur indah untuk mereka. Entah bagaimana dan dari bahan kayu apa Zuzaku membuatnya. Karena setiap si kembar tidur di atas tempat tidur buatan Zuzaku itu, si Yue merasakan kekuatan kedua putranya bertambah sedikit demi sedikit. Dan mereka akan tidur nyenyak berjam-jam. Namun saat ditanya, Zuzaku hanya berkata, itu rahasia. Dan si Yue tidak ingin bertanya lagi. Setelah menaruh mereka berdua di dalam ranjang kecil mereka, si Yue menatap sang suami yang sedang berdiri di sebelahnya. Han, aku akan mulai mencoba membuat ramuan itu. Jadi kau bisa bermeditasi di bawah pohon roh. Sebab untuk menyerang kerajaan iblis, kita harus lebih memperkuat kekuatan kita. Ucap si Yue. Sebab mereka harus mempersiapkan fisik mereka secara prima untuk menyerang kerajaan iblis. Baik sayang, akan aku lakukan. Ucap Dewa Wikia. Mereka segera keluar dari kamar mereka. Ketika sampai di luar, terlihat Xiao Tu dan Bai Zi sudah menunggu di luar bersama ketiga naga kembar yang kini sudah berubah menjadi pria remaja tampan. Kalian di sini? Tanya si Yue kaget. Kami ingin bermain dengan kedua keponakan kami. Ucap Xiao Tu. Mereka sedang tidur tuh. Ucap si Yue sambil menunjuk kedua bayi yang sedang tidur lelap. Kami akan menunggui mereka berdua. Ucap Xiao Tu dan diangguki ketiga pria remaja itu. Boleh. Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga mereka. Panggil aku jika mereka sudah bangun dan rewel. Ucap si Yue lembut. Baik. Ucap mereka bertiga serempak. Si Yue dan Dewa Wikia segera meninggalkan tempat itu. Si Yue pergi ke laboratorium sekaligus ruang pengobatan. Sedangkan Dewa Wikia segera keluar dan pergi menuju pohon roh untuk bermeditasi. Hari berlalu dengan cepat. Si Yue yang setiap harinya berusaha membuat pil yang bisa membuat para dewa agar aura mereka bisa disembunyikan. Terdengar tertawa bahagia saat pada hari ke-10 di dalam ruang teratai. Dan hari ke-5 di alam nyata. Dia tertawa saat dia melihat 3 pil yang ada di tangannya.
Dan untuk percobaan itu, si Yue menggunakan Dewa Widya untuk uji coba. Maaf sampai di sini dulu ya. Aku lanjut episode berikutnya. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Maaf jika masih ada typo atau salah ketik. Bersambung. Episode sebelumnya, melahirkan. Episode berikutnya, pelatihan prajurit Nirwana. Dr. Genius. Pelatihan prajurit Nirwana. Si Yue dan Dewa Wikia segera meninggalkan tempat itu. Si Yue pergi ke laboratorium sekaligus ruang pengobatan. Sedangkan Dewa Wikia segera keluar dan pergi menuju pohon roh untuk bermeditasi. Hari berlalu dengan cepat. Si Yue yang setiap harinya berusaha membuat pil yang bisa membuat para dewa agar aura mereka bisa disembunyikan. Terdengar tertawa bahagia saat pada hari ke-10 di dalam ruang teratai. Dan hari ke-5 di alam nyata merasakan bahagia. Dia tertawa saat dia melihat 3 pil yang ada di tangannya. Dan untuk percobaan itu, si Yue menggunakan Dewa Widya untuk uji coba. Walaupun sebenarnya dia sudah mencobanya tadi 1 biji. Si Yue segera menemui sang suami yang sedang bermeditasi. Saat merasakan ada langkah sang istri mendatangi tempat dia bermeditasi, Dewa Wikia segera menghentikan meditasinya. Terlihat istri cantiknya sedang berjalan ke arahnya. Melihat wajah berseri sang istri menunjukkan kalau apa yang dia harapkan telah dia dapatkan. Melihat Dewa Wikia yang telah berdiri dari duduk kotusnya, membuat si Yue bahagia. Dengan bahagia si Yue segera memeluk sang suami. Setelah itu dia segera mengatakan kalau dia bisa membuat pil penutup aura dewa. Si Yue meminta Dewa Wikia untuk mencoba pil itu. Dan dengan sukarela sang suami mau mencoba meminum pil yang diberi si Yue. Kau tidak takut? Tanya si Yue sambil menatap Dewa Wikia. Apakah sudah ada yang mencoba? Tanya Dewa Widya menjawab pertanyaan si Yue. Sudah. Jawab si Yue dengan wajah gembira. Siapa? Tanya Dewa Widya dengan wajah kaget. Aku sendiri. Jawab si Yue dengan wajah tenang. Sayang, kenapa mesti dirimu? Bagaimana kalau kau kenapa-kenapa? Tanya Dewa Widya kaget campur marah. Seruan Dewa Wikia sampai membuat si Yue kaget. Han, kau membuatku kaget. Kau takut aku akan keracunan? Tanya si Yuen dengan wajah bodoh. Benar. Bagaimana kalau kau samuai keracunan? Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Seru Dewa Widya dengan wajah ketakutan. Dia menerima tubuh si Yue dengan cemas. Sayang, kau lupa ya kalau aku kebal dengan segala racun? Tanya si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, Dewa Wikia tertegun. Tak lama terlihat wajahnya mulai tenang. Ah, aku lupa kalau istriku si Dewi Racun adik dari Ivy. Ucap Dewa Wikia sambil memukul pelan dahinya. Mendengar ucapan Dewa Wikia terdengar suara tawa Ivy. Kau mengakui kalau dia adikku, hahaha. Kata si pria baju hijau di sela tertawanya. Cek, terpaksa aku mengakuinya. Ucap Dewa Widya sambil mencibir. Sayang, kau juga saudara Ivy. Karena di dalam tubuhmu juga ada biji racun Ivy yang membuat kau kebal dengan racun. Walau tidak sekebal tubuhku, tubuhmu akan menilai dan mengeluarkan racun apapun dari tubuhmu. Tapi kalau tubuhku hampir sama dengan Ivy, tubuhku akan menyerap racun menjadi racun yang berguna untukku. Ucap si Yue sambil tertawa. Ya. Dengan terpaksa aku mengucapkan terima kasih padamu Ivy. Ucap Dewa Wikia dengan wajah datar.
Terima kasihmu tidak tulus. Ucap Ivy. Mendengar ucapan Ivy, Dewa Wikia hanya mendengus sebal. Sebab sejak Raja Chu Tianji sampai dirinya yang sekarang suami Si Yue, rival mencari perhatian Si Yue adalah Poison Ivy. Sudah. Kita kembali masalah pil ini. Sayang, darah dewiku masih tidak semurni darahmu. Sebab kau memang asli diciptakan menjadi seorang dewa. Karena itu aku merasa kalau kau memang tepat untuk mencobanya. Ucap Si Yue sambil tersenyum lucu, hingga yang melihatnya akan gemas sendiri. Begitu juga sang suami. Dewa Widya terlihat gemas melihat tingkah sang istri yang terlihat menggemaskan. Namun dia tiba-tiba mendapat ide jahil. Kalau aku mencobanya, lalu apa yang akan kudapatkan? Ucap Dewa Wikia sambil menaik-naikkan alis matanya dengan genit. Cek, dasar suami mesum. Ucap Si Yue kesal. Sebab dia tahu apa yang diinginkan sang suami. Tidak masalah mesum pada istri sendiri. Ucap Dewa Wikia dengan manja. Mendengar ucapan Dewa Wikia tak urung terlihat wajah Si Yue memerah. Melihat wajah Si Yue, Dewa Wikia kembali tertawa. Akhirnya Dewa Wikia meminum satu pil yang diserahkan oleh Si Yue. Dan untuk mendeteksi aura Dewa Wikia terpaksa Si Yue memanggil Zuzaku. Saat melihat Dewa Wikia, terdengar ucapan Zuzaku. Jangan ragukan kemampuan Si Yue. Andai kau tidak ada di depanku, aku tak bisa merasakan adanya dirimu. Ucap Zuzaku dengan nada bangga. Mendengar ucapan Zuzaku, Si Yue gembira. Yeay. Berhasil, aku akan membiat lebih banyak dan kita segera pergi ke kerajaan iblis. Ucap Si Yue. Melihat kebahagiaan Si Yue, Dewa Wikia mengusap kepala Si Yue dengan penuh kasih sayang dan cinta. Bukan hanya wanita itu yang bahagia akan keberhasilannya, tapi juga dia. Dewa Wikia sangat bangga pada sang istri yang memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan dan membuat dia semakin bangga padanya. Terkadang dia merasa berkecil hati. Dia merasa tidak pantas menjadi suami wanita jenius itu. Tapi dia akan tersenyum bahagia. Karena kemampuan sang istri membuat dia memicu kemampuannya untuk lebih baik lagi. Dan akhirnya dia menjadi yang terbaik di alam nirwana itu. Bukan hanya Si Yue dan Dewa Wikia yang bahagia dan bangga. Tapi semua makhluk kontraknya juga para sahabat dan pengawalnya ikut bahagia melihat keberhasilan Si Yue. Mereka ikut gembira melihat kebahagiaan Si Yue. Baiklah Han. Sekarang kau coba pergilah ke tempat Dewa Agung. Tapi pakailah ini. Ucap Si Yue sambil mengeluarkan bulu phoenix milik Feng Kui. Namun tiba-tiba Si Yue hilang dari pandangan mereka. Tentu saja Dewa Wikia kaget bukan main. Namun tidak bagi sahabat ataupun para pengawal yang telah tahu tentang bulu phoenix. Sayang, kau di mana? Tanya Dewa Wikia khawatir. Aku di depanmu Han. Jawab Si Yue. Apa maksudmu? Tanya Dewa Wikia heran. Aku di depanmu. Tapi karena bulu phoenix aku bisa menghilang. Apakah kau melupakan itu? Tanya Si Yue lagi. Tentu saja Dewa Wikia kaget. Maaf, aku lupa. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Dewa Wikia lagi. Aku hanya ingin tahu berapa waktukah khasiat pil itu bekerja. Kau pergi ke tempat Dewa Agung. Diamlah di sana. Sampai berapa waktu Dewa Agung mengetahui keberadaan dirimu. Dengan cara itu kita tahu kekuatan pil yang kau minum tadi. Ucap Si Yue lagi. Oh, begitu. Baik, akan aku lakukan. Ucap Dewa Wikia.
Si Yue lalu menyematkan bulu itu di dada sang suami sambil berkata, "Setelah Dewa Agung merasakan keberadaanmu, kau simpan benda ini di cincin ruangmu, agar mereka tahu keberadaanmu." Ucap si Yue. "Baik dewiku. Aku akan segera berangkat." Ucap Dewa Wikia. Kini dia pus tak terlihat. Hanya si Yue dan Zuzaku yang bisa melihat Dewa Wikia. "Baik, aku pergi." Ucap Dewa Wikia sambil memeluk dan mencium bibir sang istri Tanoa malu pada Zuzaku lalu segera pergi. "Hati-hati," seru si Yue. "Baik," jawab Dewa Wikia yang segera melesat pergi. Sedangkan si Yue sendiri segera meminta para sahabat dan pengawalnya untuk menjaga keadaan rumah. Karena dia akan kembali ke ruang teratai untuk kembali membuat beberapa pil yang akan mereka gunakan saat masuk keduanya iblis. "Chanxin, kau lanjut membuat benda itu. Aku akan menemuimu setelah pekerjaanku selesai," ucap si Yue. Memang setelah kelahiran si kecil, dan dia belum bisa kembali ke istananya, si Yue meminta pada mertuanya untuk menggunakan gudang di belakang sebagai bengkel untuk membuat persenjataan. Saat pertama Dewa yang Si tahu keahlian si Yue dan sahabatnya yang juga muridnya itu, dia sangat kaget dan sekaligus kagum. Karena itu, dia sangat setuju. Malah dia menyediakan peralatan atau bahan yang dibutuhkan si Yue dan Chanxin. Jadi sekarang di gudang belakang istana Dewa Yang Si, Chanxin mulai bekerja. Setelah memberi instruksi pada para sahabat dan pengawal, si Yue segera kembali ke ruang teratai. Sedangkan kedua putranya sekarang sedang bersama mertua dan orang tuanya. Sore harinya, Dewa Widya datang. Terlihat wajahnya gembira. "Yue, sayang, kau di mana?" serunya saat sudah berada di dalam ruang kamarnya. Saat melihat keadaan ruangan kosong, Dewa Wikia tahu kalau sang istri ada di ruang teratai. Dan dengan bantuan Xiao Tu yang mau membawa dia, Dewa Widya masuk ke dalam ruang teratai si Yue. Ketika dia sampai di dalam ruang istana milik si Yue, tepatnya di ruang laboratorium si Yue, terlihat si Yue sibuk di depan tungku obatnya. Dan terlihat dia sedang serius sambil menjaga kestabilan panas tungku obat. Tak berapa lama terlihat si Yue mengakhiri pekerjaannya. Setelah Dewa Widya melihat si Yue membuka tungku obat, tercium harum ramuan yang membuat kekuatan oada tubuh. Si Yue terlihat melihat isi tungku obat, dan Dewa Wikia ikut juga melihat isi dari tungku itu. Ternyata di dalam tungku ada berpuluh obat yang warnanya sama dengan obat yang dia minum tadi. Si Yue mulai memasukkan pil itu ke dalam botol. Setelah masukkan pil ke dalam botol-botol giok, si Yue segera mengajak sang suami kembali ke alam nyata. Namun tak lupa si Yue berpesan pada para sahabat hewan kontaknya untuk berkultivasi. Sebab sebentar lagi, mereka akan menyerang alam iblis. "Bagaimana hasilnya?" tanya si Yue pada Dewa Widya setelah berada di dalam kamar mereka di alam nyata. "Sangat menggembirakan. Kebetulan ketika aku sampai di istana Dewa Agung, ketiga dewa sedang mengadakan pertemuan. Setelah 3 jam berlalu mereka baru keluar dari ruang pertemuan dan aku duduk di ruang tamu di istana Dewa Agung menunggu mereka. 3 jam lebih aku harus duduk sendiri menunggu mereka. Dan itu waktu yang cukup lama untuk menunggu mereka menyelesaikan pertemuan," ucap Dewa Wikia dengan wajah pura-pura sedih. Biasa akal-akalan si bapak bucin mencari perhatian Bunda si Yue. "Kau tidak masuk ke ruang pertemuan kan?" tanya si Yue pada sang suami.
Tidak mungkin sayang. Aku mana mungkin melakukannya. Itu rahasia mereka. Aku tidak berani mengetahui apa yang mereka bicarakan. Jawab Dewa Wikia. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya si Yue penasaran. Hampir 5 jam aku berada di sana. 3 jam menunggu mereka menyelesaikan diskusi dan 1 jam lebih berada di ruang tamu Dewa Agung menunggu mereka mengetahui keberadaanku. Dalam lebih dari 1 jam itu, ketiga dewa tidak mengetahui dan tak menyadari keberadaanku. Walaupun aku ikut maka kue mereka hahaha. Saat itu aku duduk di antara mereka. Tapi pil yang kau buat memang sangat ampuh. Mereka tak menyadari kehadiranku yang ikut duduk di antara mereka. Mereka tidak merasakan kehadiranku sama sekali. Dan saat mereka akan kembali pulang, tiba-tiba Dewa Brahmatya berkata, "Kenapa aku merasa kalau si bandel Dewa Wikia ada di sini? Sedangkan kita sejak tadi tidak melihat kedatangannya. Apa karena aku teringat padanya?" Ucap Dewa Brahmatya. "Tidak. Aku juga merasakan kehadirannya." Ucap Dewa Agung. "Karena mereka sudah menyadari kehadiranku. Akhirnya aku melepas bulu Phoenix dan menyimpannya di cincin ruangku. Pada saat itulah mereka sadar dan melihat aku duduk di antara mereka. Mereka berseru kaget dan aku melihat keterkejutan dan kekesalan di wajah mereka. Namun setelah ku beritahu kalau ini untuk menguji pil yang kau buat, mereka kaget dan segera memintaku untuk menjekaskan semuanya. Ya akhirnya aku mengatakan semua rencana kita dan pil yang kau buat." Saat mendengar perkataanku, ketiga dewa terlihat kaget. Dan tak lama Dewa Brahmatya berkata, "Kau harus menghadap mereka esok hari." Ucap Dewa Widya mengakhiri ceritanya. Mendengar ucapan Dewa Wikia, si Yue tak merasa kaget. Dia tahu pasti mereka akan memanggil dirinya. "Kapan aku harus menghadap mereka?" tanya si Yue. "Besok siang," ucap Dewa Wikia. "Ya sudah. Kita akan menemui mereka setelah menghadiri pertemuan," ucap si Yue dengan wajah tenang. "Kau tidak marah aku mengatakan semuanya?" tanya Vera Wikia. "Kenapa mesti marahan? Itu malah lebih baik. Bagaimanapun juga, kita akan meminta ini pada mereka," ucap si Yue lembut. "Terima kasih sayang," ucap Dewa Wikia sambil memeluk dan mencium sekilas bibir candunya. "Ya sudah, kita besok akan menghadap mereka dan membicarakan rencanaku tak lebih serius," ucap si Yue. "Baik sayang," ucap Dewa Widya sambil memeluk sang istri. "Sayang, aku lelah," ucap Dewa Wikia manja. "Ya sudah, istirahatlah dulu. Aku akan menemui putra kita," ucap si Yue lembut. "Tapi aku ingin kau temani," ucap Dewa Wikia sambil menaruh kepalanya di bahu si Yue. Dia mencium lembut leher sang istri. Mencium harum tubuh sang istri yang membuat candunya. Walau si Yue bekerja seberat apapun, bau tubuhnya akan selalu berbau wangi. Entah apa yang si Yue pakai, hingga membuat tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut selalu bau harum yang membuat candu dirinya. Sebenarnya si Yue tidak memakai pengharum apapun, tapi karena kekuatannya, kekuatan ruang teratai yang penuh dengan apapun, tanpa si Yue sadari membuat tubuhnya putih mengkilat bagai giok, dan harum tanpa apapun itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa seperti dia. Walau Dewi sekalipun. Ah, kenapa autor tidak seperti si Yue ya? Kan gak usah beli parfum atau apapun biar tubuh harum. Baiklah. Tapi aku harus menemui putra kita dulu.
Mereka belum menyusu sejak tadi. Ucap si Yue merasa bersalah melihat wajah lelah sang suami. Baik. Setelah itu kau harus janji menemaniku tidur. Ucap Dewa Wikia. Iya Han. Jawab si Yue lembut. Si Yue dan Dewa Wikia segera keluar dari dalam kamar mereka. Mereka menemui kedua bunda mereka yang kini sedang bermain dengan kedua bocah yang sudah memperlihatkan keaktifan mereka walaupun masih berumur lebih dari 2 bulan. Kecerdasan mereka bukan lagi seperti bayi seumuran mereka. Di umur 2 bukan lebih, mereka telah bisa duduk dengan tegak dan berkata dengan agak lancar. Semua itu membuat kedua kakek dan nenek mereka bagai tak percaya dengan kecerdasan mereka. Ketika mereka melihat kedatangan si Yue, terlihat mereka sangat gembira. Apalagi si ceria Ang Bei. Setelah memberikan ASI buat keduanya dan melihat keduanya sudah tidur lelap di pembaringan mereka, si Yue pergi melihat sebentar ke gudang belakang, menemui Chan Xin. Baru setelah itu si Yue menepati janjinya menemani sang suami tidur. Keesokan harinya setelah menghadiri pertemuan di ruang pengadilan dan menunjukkan pil yang akan mereka gunakan, si Yue, Dewa Wikia juga Dewa Saora segera menghadap 3 dewa utama. Dan di sana si Yue mendapatkan pertanyaan seputar pil yang dia buat. Juga benda yang membuat Dewa Wikia menghilang. Mendengar penuturan si Yue, ketiga dewa hanya bisa geleng kepala tak percaya. Mereka tak bisa mengucapkan kata apapun pada si Yue. Setelah itu barulah mereka mengatakan keinginan mereka untuk menyerang kerajaan iblis. Mendengar itu, ketiga dewa utama memberikan izin setelah mereka mendengar penjelasan si Yue dan Dewa Wikia secara mendetail. Namun saat ditanya berapa ribu prajurit yang akan mereka bawa, ternyata si Yue dan Dewa Wikia memiliki satu pemikiran, yaitu hanya membawa 100 prajurit yang akan mereka latih sendiri selama 2 bulan. Tentu saja ucapan sepasang suami istri itu membuat 3 dewa utama kaget. Apa? 100 prajurit? Seru mereka bersamaan. Benar Yang Mulia, ucap Dewa Wikia. 100 prajurit. Kalian tidak salah ucapkan. Tanya Dewa Agung tak percaya. Benar Yang Mulia. Kami hanya membutuhkan 100 prajurit yang akan kami latih lagi. Ucap si Yue dengan nada yakin. Apakah itu cukup? Dan apakah bisa? Tanya Dewa Kehidupan tak yakin. Semoga bisa Yang Mulia. Terlalu banyak prajurit akan banyak resikonya. Dan terlalu menyolok. Kami melakukan penyerangan secara diam-diam. Jadi kami akan membawa prajurit sedikit saja. Biar mereka yang tidak kita bawa akan menjaga nirwana seperti biasa. Ucap si Yue menerangkan. Baiklah kalau itu memang mau kalian. Ucap Dewa Agung. Hamba juga akan ikut melatih mereka Yang Mulia. Ucap Dewa Saora. Baguslah kalau begitu. Kata Dewa Agung lagi. Dan mereka berbincang sebentar lalu segera undur diri. Mereka bertiga segera pergi ke istana Dewa Wikia yang memang markas besar prajurit Nirwana. Mereka akan segera memilih para prajurit yang akan mereka siapkan untuk pergi ke kerajaan iblis. Ketik sampai di sana, mereka segera mengumpulkan para prajurit dan mulai menyeleksi mereka. Seleksi itu sangat ketat, karena ternyata prajurit Dewa Wikia memang sangat kuat. Hingga sore dan malam hari pemilihan para prajurit belum selesai. Hingga akhirnya dilanjutkan keesokan harinya. Dan pada hari ketiga maka terpilihlah 100 prajurit utama.
yang akan mendapatkan didikan khusus dari ketiga orang di depan mereka. Bagi kalian yang belum bisa menjadi prajurit khusus sekarang, masih ada tahun depan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalian harus lebih giat berlatih lagi. Dan bagi kalian yang telah terpilih, kalian jangan bangga dulu. Karena pendidikan kalian ini sangat keras dan tidaklah mudah. Aku harap kalau di antara kalian tidak sanggup melanjutkan maka kalian harus mengatakannya. Karena Kain akan digantikan oleh teman kalian. Yang juga ingin masuk ke dalam kesatuan prajurit khusus ini. Kalian paham? Ucap si Yue memberikan petua setelah sang suami tadi bicara lebih dahulu. Paham yang mulia, seru mereka serempak. Baik prajurit khusus maupun yang biasa. Setelah mendapat arahan juga dari Dewa Saora, mereka yang bukan prajurit khusus mulai meninggalkan lapangan. Sedangkan para prajurit pilihan mulai berlatih. Si Yue membawa mereka ke tempat khusus yang memang sudah dia siapkan tadi malam bersama suami, para pengawal, sahabat dan hewan lontraknya. Tempat itu agak jauh dari base camp Wara prajurit alam Nirwana. Para sahabat si Yue juga ikut berlatih. Melihat cara si Yue melatih prajurit khusus mereka, Dewa Wikia hanya geleng kepala. Si Yue melatih mereka seperti tentara zaman modern, yaitu tentara negara tetangga yang berbendera dua warna. Saat kuliah akhir dulu dia 2 tahun berada di negara itu bersama sang dosen. Karena sang dosen yang merupakan dokter sekaligus ilmuwan memiliki sahabat seorang perwira angkatan darat di negara itu. Akhirnya dia dan sang dosen berada di base camp ketentaraan. Dan dia bisa melihat latihan ketentaraan mereka setiap hari. Si Yue bisa melihat tubuh kuat para tentara itu. Dan latihan yang sangat sulit yang mereka lakukan. Namun dengan cara seperti itu, si Yue bisa melihat kekuatan mereka. Kekuatan tubuh atau kekuatan fisik mereka. Dan sekarang si Yue menerapkan pelatihan seperti itu pada prajurit khususnya. Setelah 2 minggu pelatihan, prajurit biasa diberi kesempatan untuk melihat pelatihan prajurit khusus. Melihat latihan para prajurit pilihan. Mereka yang tidak terpilih menelan air liur mereka. Terlihat sekali latihan mereka sangat sulit. Tapi tidak bagi para sahabat dan pengawal si Yue. Mereka tersenyum melihat wajah ngeri para prajurit yang tidak ikut berlatih. Sebab latihan mereka di kerajaan Phoenix juga seperti itu. Tapi manfaat dari latihan itu telah mereka rasakan. Selain kekuatan kultivasi yang mereka miliki, juga kekuatan badan yang tidak mudah tumbang. Dan badan yang mereka miliki terlihat memang sangat bagus. Di minggu pertama prajurit khusus berlatih, mereka memang terlihat sangat tersiksa. Namun setelah 2 minggu kemudian, apalagi mendapat pil dan air suci, kekuatan mereka bertambah dan latihan yang mereka lakukan bukan apa-apa lagi. Melihat itu Dewa Saora dan Dewa Widya sangat kagum. Istrimu memang benar-benar seorang pemimpin. Aku tak pernah melihat latihan seperti yang dia terapkan pada prajurit kita. Hari-hari pertama aku pesimis akan berhasil. Namun sekarang lihatlah mereka. Dalam hampir 2 bulan ini, 1 prajurit pilihan mampu mengalahkan 10 prajurit biasa dalam 1 gebrakan. Aku tak pernah menyangka otak istrimu sehebat itu Wikia. Ucap Dewa Saora kagum. Dewa Wikia hanya bisa tersenyum bangga. Tanpa mereka ketahui selain si Yue, sebab si Yue memiliki mata para sahabat hewan kontaknya yang selalu melaporkan apapun yang terjadi. Sebenarnya 3 dewa utama sering melihat latihan itu dari jarak jauh.
Mereka sangat salut dan kagum kepada Dewi Keadilan yang mereka pilih. Aku tak pernah menyangka pilihan kita hari itu benar-benar sangat tepat, ucap Dewa Kehidupan, dan diiyakan oleh kedua dewa yang lain. Para perwira alam nirwana yang melihat kekuatan prajurit khusus pilihan si Yue setelah 2 bulan kemudian, Pava saat para prajurit khusus ditunjukkan pada para perwira alam nirwana, membuat mereka kaget bukan main. Mereka memang mendengar kalau si Yue, Dewa Wikia dan Dewa Saora telah mendidik 100 prajurit menjadi prajurit pilihan. Tapi mereka hanya berpikir kalau prajurit itu hanya dilatih sedikit lebih keras dari prajurit biasa. Namun kini saat mereka melihat tubuh dan kekuatan para prajurit khusus itu, para perwira itu sangat kaget. Badan dan bentuk tubuh mereka terlihat sangat kuat dan bagus. Kekuatan mereka hampir setara dengan mereka. Dan saat mereka melihat para prajurit yang terkesan sangat hormat pada si Yue, mereka hanya bisa menatap iri. Dan mereka bertekad akan ikut serta dalam latihan mereka setelah perang dengan kerajaan iblis. Maaf sampai di sini dulu ya. Hanya kesal karena pada part ini banyak kalimat cerita. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Maaf kalau masih ada typo lagi. Bersambung episode sebelumnya. Pertemuan Dewa Keadilan. Episode berikutnya. TANGLIANG kecil.